رحمكم الله إذا خطب الخطيب على المنبر فلا تتكلموا أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا لعلكم ترحمون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاني الدين يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير المنزلين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal adha ba'da yaumi arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah atas keagungan zat dan kemuliaan sifatnya yang kepadanya seluruh alam raya bertasbih, mensucikannya kita umat Islam dimanapun berada saat ini dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati bersama-sama mengagungkan asma Allah dengan bertakbir, bertahlil dan bertahmid. Dan saat ini kita bertawaf khusus melaksanakan ibadah sholat Idul Adha dan nanti dilanjutkan dengan melaksanakan ibadah kurban. Semua itu merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk golongan ahli syukur yang karenanya keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai dan dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu peristiwa besar dalam sejarah kehidupan manusia yang akhirnya peristiwa tersebut menjadi ketetapan syariat kurban yang wajib dihidupkan dan dilaksanakan oleh umat Islam. Peristiwa tersebut adalah ibadah kurban yang pada mulanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra tercinta yang membanggakan dirinya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail telah pasrah menyerahkan semua yang bakal terjadi kepada Allah dan dengan keikhlasan yang mantap melaksanakan perintah Allah semata-mata hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa di atas diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai pelajaran penting dan berharga tentang makna kehidupan, ketundukan dan kepatuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai firman-Nya. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar."
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makna kehidupan yang terkandung dalam pemahaman ayat di atas adalah bahwa perlu adanya keselarasan dan kepahaman antara orang tua dan anak dalam membangun tujuan hidup. Keinginan orang tua tidak selamanya sama dengan keinginan anak. Begitu juga sebaliknya. Namun jika sejak awal keinginan-keinginan tersebut dibangun atas fondasi saling pengertian dan saling memahami dengan orientasi pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan ditunjukkan dan diberikan jalan yang mudah untuk meraih keinginan tersebut. Sedangkan makna ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa hidup ini hanyalah untuk mengabdi kepada Allah. Jawaban Nabi Ismail yang begitu tegas, lugas dan tidak berontak, itu semua tidak lepas dari hasil didikan Nabi Ibrahim. Jawaban itu ternyata mampu memberi semangat kepada Nabi Ibrahim dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Spirit seperti itu tidak mudah dimiliki oleh seorang anak seperti Nabi Ismail alaihissalam. Oleh karenanya perlu adanya penanaman akidah yang kuat dalam diri anak serta keteladanan yang baik dalam orang tua. Sebab tanpa adanya penanaman akidah yang kuat serta keteladanan yang baik dari orang tua, sulit rasanya sikap seperti yang ditunjukkan Nabi Ismail alaihissalam itu muncul dalam diri kita. Hadirin yang saya hormati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, di dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail inilah sebagai contoh kita sebagai orang yang beriman bahwa kita harus ada komunikasi untuk membangun di dalam keluarga, harus bisa berkomunikasi antara orang tua dan anaknya, karena kita nanti di akhirat kita sebagai orang tua pun akan ditanyakan tentang keanak-anakan kita ini. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa sesungguhnya kita tidak hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jagalah dirimu dan anakmu dari api neraka. Inilah perlu kita jaga, seperti halnya yang dikisahkan Nabi Ibrahim bahwa anak harus ditanamkan dulu. Harus tanamkan dulu ilmunya, agamanya, dan lalu kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ternyata di Kabupaten Cirebon sekarang bahwa narkoba itu lagi beredar, bahkan sudah masuk terhadap zona merah. Ternyata banyak anak-anak muda, bahkan anak-anak sekolah yang terpapar. Ini artinya kita harus membetulkan diri di dalam keluarga. Pasti orang-orang itu adalah lena daripada pendidikan orang tua, pengawasan dari orang tua. Di era globalisasi, pergaulan ini akan bisa mempengaruhi. Bahkan kata orang ahli berpendidikan, anak ini akan bisa dipengaruhi dari 3 faktor. Pertama adalah di dalam keluarganya, yang kedua di dalam pendidikannya, dan yang ketiga di dalam pergaulannya. Di dalam pergaulan inilah anak-anak kita harus diawasi. Jangan sampai anak-anak kita akan bisa atau pergaulan yang tanpa kita kendali. Yang kedua di dalam kisah ini adalah bahwa kita segala sesuatu ini pasti ada cobaan. Tidak ada semua orang yang hidup ini tidak ada cobaan. Pasti ada cobaan. Dan semua ini akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hartanya, bukan tahtanya, bukan segala macamnya, tapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang akan dipertanyakan kita kepada di akhirat nanti, yang akan kita dipertanggungjawabkan. Semua kebanyakan manusia kadang-kadang kita yang dilihat ini adalah hartanya. Kalau orang ini miskin, ternyata dia merasa dirinya lagi dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kaya, kadang-kadang dia tidak merasa bahwa dia ini lagi dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk membangun Kabupaten Cirebon supaya lebih maju, ada 4 faktor yang harus dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Cirebon. Yang pertama adalah ilmunya para alim ulama yang untuk bisa membimbing para umatnya agar tetap kepada jalan
yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, atau juga para ilmuwan yang bisa menggali potensi-potensi yang ada di Kabupaten Cirebon ini. Yang kedua adalah dermawannya para alumni. Orang-orang kaya harus memberikan sedekah dan zakatnya, yang tadi dikemukakan oleh ketua DKM Masjid bahwa ternyata masjid ini masih memerlukan biaya, walaupun dalam pemerintah dikasih ternyata kekurangannya masih lebih banyak. Maka umat Islam inilah yang kita anjurkan, dan hakikatnya harta kita yang akan dipertanggungjawabkan, yang akan menolong kita, harta kita itu harta yang disedekahkan. Harta kita yang dimakan oleh kita akan keluar dari belakang perut badan kita. Harta yang ditinggalkan oleh kita nanti akan menjadi rebutan para ahli waris kita, tidak akan bisa menolong diri kita. Tapi harta kita yang ditanamkan, yang disedekahkan, itulah harta kita yang akan bisa menolong kita di akhirat. Karena kalau kita sudah meninggal, semua tidak bisa ada yang menolong. Istri kita, bahkan teman-teman kita, jabatan kita, harta kita tidak bisa ada yang menolong, kecuali amal kita, ilmu kita, dan anak soleh yang selalu mendoakan kita. Dan yang ketiga adalah adilnya para pemimpin. Ini kita sebagai pemimpin yang ada di Kabupaten Cirebon seluruhnya, pemimpin itu bukan saja bupati, tapi kita sebagai orang tua, RT, RW, semua sampai kabupaten, bahkan sampai atas presiden, semua akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah ini kita mumpung masih hidup, mari kita berbuat kebaikan terhadap umatnya. Dan yang keempat adalah doanya fakir miskin. Jadi orang-orang yang miskin pun jangan lalu hatinya gelisah terus, karena ini pun cobaan dari Allah, baik miskin, jabatan, segala macam, tapi harus berdoa kepada Allah. Jadi kalau 4 faktor ini yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, wabil khusus Kabupaten Cirebon, ini Kabupaten Cirebon akan bisa maju. Ini karena kita dalam sejarah pun, kita orang kalau yang miskin dicoba oleh Allah itu kebanyakan sukses. Kita dalam contoh ada sahabat Rasulullah yaitu Sa'labah. Waktu dia miskin, dia ahli ibadah dan segala macamnya, dia korup kepada Allah. Tapi ternyata dia minta kaya. Setelah kaya dia lupa untuk beribadah, dan hak-hak fakir miskin pun dia lupa. Sehingga Sa'labah mati di dalam kehinaan. Nah ini jadi semua sejarah yang ada pada zamannya harus kita ambil suri teladan untuk diri kita. Karena ketenangan, kata para ulama, hidup ini adalah masalah. Tidak ada yang tidak ada masalah. Semua masalah. Orang yang sekolah ada masalah, tamat sekolah ada masalah. Setelah tamat sekolah yang nikah ada masalah, yang tidak nikah ada masalah, yang punya anak masalah, tidak punya anak masalah, punya jabatan pun masalah. Bapak bupati pun emangnya tidak ada masalah. Masalah banyak, cuma orang lain yang melihatnya enak. Hakikatnya keenakan itu ada orang lain dalam bayangan-bayangan orang lain. Tapi apakah semua jabatan ini apa tidak enak? Ada rumusnya, yaitu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi RT, RW, orang tua segala macam bersyukur. Allah Subhanahu wa taala, wa ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Apabila kita bersyukur kepada Allah, niscaya kita akan ditambahkan nikmatnya. Tapi apabila kita tidak bersyukur kepada Allah, maka tunggu saja azabnya. Nah ini di Idul Adha ini yang peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Ibrahim, lalu kita ambil sebagai suri teladan terhadap kita, dan kita dijalankannya. Dan hakikat daripada perjuangan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang telah kami bacakan tadi, cerita Nabi Ibrahim dan Ismail, di sana fungsi daripada akhir adalah takwa. Takwa, dengan takwa inilah segala sesuatu akan terhindar, akan disisihkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sama, kita berikhtiar, segala macam kita hidup ini juga berikhtiar, dan ada tantangan juga berikhtiar.
tapi segala sesuatu kita langsung takawur kepada Allah. Kadang-kadang antara niat kita, ikhtiar kita berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Allah, yaitu dengan adanya takdir. Nah, dengan takdir Allah semua kita ini jangan sering kita husnudzon, jelek sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering ada orang sering mengeluh, katanya sering berdoa, sering berpuasa, sering kepada masjid, tapi apa yang dia lakukan tidak enak menurut dia, padahal mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik. Maka hatinya, maka kita dituntun oleh apa? Ya, oleh ilmu dan agama ini sebagai penuntun kita untuk kemudian hari, untuk bekal kita di akhirat nanti. Itu saja, mudah-mudahan di dalam kita memperingati atau kita menjalankan sholat tadi, dan kita nanti setelah khutbah ini kita akan menyembelih hewan kurban, itu pun sebagai tanda bahwa kita ini hakikatnya bukan darahnya, bukan dagingnya yang akan masuk terhadap orang yang berkurban, tapi ketakwaan dan keikhlasan itulah. Untuk dagingnya nanti orang-orang yang miskin inilah harus adanya keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Antara duniawi kita yang dikasihkan oleh Allah ini harta, kita harus peduli dengan sesamanya, dengan pembagian hewan kurban ini sebagai tanda bahwa kita hablum minan nas, kita harus dibangun. Untuk hakikatnya kita ini adalah hablum minallah. Itu saja, semoga kita selalu dalam bimbingan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukruna wa ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul azimul akbar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah ta'ala fi kitabul karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma anfa'na 'anil qala'a wal wala'a wal waba'a wal farsa'a wal munkar wal baghi wal mihad wa ma dhahara minna wa ma batan min baladina Indonesia khassa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum